Anda pasti sering lihat kan penjual online yang posting screenshot omset puluhan bahkan ratusan juta di media sosial. Kelihatannya hidup mereka itu mimpi banget ya. Tapi ada cerita lain yang nggak pernah mereka posting. Cerita tentang angka-angka yang sembunyi di balik layar. Nah, hari ini kita akan bedah cerita itu dan kita akan ungkap apa sih yang sebenarnya tersisa di rekening bank mereka. Ini biang keladinya. Inti dari semua masalah itu ada di sini. Jadi, ada cerita yang dibuat khusus buat konten, buat pamer, dan ada cerita yang disimpan sendiri. Cerita yang sebenarnya yang isinya ya kenyataan pahit. Yuk kita bongkar cerita yang kedua itu. Ini dia topeng yang kita lihat di media sosial. Alhamdulillah, omset tembus target lengkap dengan emoji api. Tapi di balik panggung ceritanya beda banget. Ini realitanya. Tumpukan tagihan iklan yang bikin kepala ngebul, frustasi ngurusin barang retur yang makanin untung, dan bingung kok margin keuntungan dihitung di atas kertas tebel, tapi pas cek saldo rekening kok tipis banget. Duitnya lari kemana sih sebenarnya? Dan ini nih yang membawa kita ke jebakan pertama, jebakan paling umum dan jujur aja paling berbahaya buat seller pemula. Kita mikir omset besar itu sama dengan untung besar. Ini kesalahan super fatal yang bisa bikin bisnis hancur bahkan sebelum mulai tumbuh. Coba deh lihat angka ini, 11 juta. Ini omset di bulan pertama jualan. Rasanya tuh kayak lagi di puncak dunia kan? Langsung screenshot pamer ke grup keluarga. Berasa, wah gila gue berhasil nih. Perasaan yang bikin melayang. Masalahnya gini, otak kita tuh emang udah disetting buat lihat angka gede dan langsung mikir, wih untungnya gede nih. Kita lupa kalau dari 11 juta itu ada harga modal barang, ada komisi buat platform, ada biaya layanan, dan ribuan biaya receh lain kayak bubble wrap dan kardus. Ingat ya, omset itu cuma bukti kalau jualanmu laku, bukan bukti kamu untung. Oke, sekarang kita coba jadi detektif. Kita selidiki siapa sih pembunuh margin ini sebenarnya. Soalnya ada perbedaan gede banget antara margin di atas kertas dengan margin di rekening. Mari kita kenalan sama pasukan biaya tersembunyi. Gini deh contoh gampangnya. Kamu jual barang harganya 50.000, modalnya 20.000. Tapi kalau dihitung di kalkulator, wah laba kotornya 60%. Kelihatannya gede banget kan? Nah, kebanyakan seller stop ngitung sampai sini aja. Merasa aman, merasa untung gede. Padahal ini baru permulaan drama. Sekarang kita buka mata lebar-lebar buat lihat kenyataannya. Ada komisi platform, ada biaya layanan, dan yang paling brutal, retur dan refund. Bayangin deh tingkat retur itu bisa sampai 8%. Itu artinya dari 100 barang yang kejual, 8 barang itu balik lagi alias nggak jadi duit. Belum lagi biaya packing yang kelihatannya sepele per paket. Tapi kalau pesananmu ratusan, itu jadinya jutaan rupiah. Nah, inilah pembunuh senyap keuntungan kamu. Dan inilah hasilnya. Jeng jeng. Lihat deh porsi laba yang tadi kita bangga-banggain 60%. Tiba-tiba nyusut mungkin sisa 25% aja. Lihat seberapa besar potongan kue biaya tersembunyi itu. Nah, angka inilah yang jauh lebih dekat sama realitanya. Oke, cukup horornya. Kita udah tahu masalahnya apa. Sekarang kita fokus ke solusinya. Gimana caranya kita nemuin satu angka yang paling penting? Satu-satunya angka yang beneran adalah laba bersih atau net profit. Gak perlu pusing pakai software akuntansi yang ribet. Serius, cukup buka spreadsheet dan ikutin 4 langkah super simple ini. Pertama, tulis total omset kamu. Kedua, kurangin sama modal barang atau HPP. Ketiga, kurangin semua biaya platform dan iklan. Terakhir, kurangin semua biaya logistik, packing, dan retur. Angka yang sisa di paling bawah, nah itu baru duit beneran yang jadi milik kamu. Teori doang nggak cukup kan? Sekarang kita coba pakai rumus tadi ke kasus beneran. Kita intip angka dari bulan terbaiknya seorang seller. Coba lihat di bulan paling gacornya. Seller ini omsetnya tembus 67 juta. Angka yang bikin ngiler, ya kan? Siapapun yang lihat ini di sosmed pasti langsung mikir, wah untungnya puluhan juta ini mah. Tapi pertanyaannya adalah setelah semua biaya kita masukin ke hitungan, dan dari 67 juta itu kira-kira berapa sih yang benar-benar masuk kantong? Coba tebak deh, iseng-iseng. Dan jawabannya adalah cuma 9,4 juta. Saya ulang ya, dari omset 67 juta yang jadi untung bersih itu cuma 9,4 juta. Ini benar-benar momen jelek banget. Artinya margin bersihnya cuma sekitar 14%. Jauh banget dari yang kita bayangin kan? Grafik ini ngejelasin semuanya dengan sempurna. Hype di luar sana, konten-konten cara-cara cepat kaya itu seolah-olah bilang margin e-commerce bisa 30 bahkan 40%. Tapi realitanya, kenyataannya buat seller retail online setelah semua dihitung margin bersihnya ya di angka 11-13%. Hampir sama kayak toko kelontong biasa. Nggak seksi, tapi ini faktanya.
Jadi harus gimana dong? Apa nyerah aja? Ya janganlah, ada kok jalan keluarnya. Yuk kita lihat 5 resep praktis yang benar-benar manjur buat dapetin untung yang nyata. Oke, ini dia resepnya. 1. Beresin dulu struktur biaya kamu sebelum ngejar omset gede. Jangan dibalik. 2. Fokus cari kreator afiliasi yang benar-benar pas. Seringkali hasilnya lebih bagus daripada bakar duit di iklan. 3. Usahain jual produk di atas 50.000. Ini buat ngelindungin margin tipis kamu. 4. Pantau angka retur kamu kayak elang karena itu duit bocor yang paling gede. Dan 5. Yang paling simple tapi paling sering disepelein, pisahin rekening bisnis sama rekening pribadi dari hari pertama. Wajib. Sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kamu. Renungin baik-baik. Omset di dashboard emang kelihatan keren, tapi coba deh jujur sama diri sendiri. Apakah saldo di rekening bank kamu beneran nambah atau enggak? Mulai dari situ dulu. Nanti malam, coba deh buka spreadsheet. Catat semua pengeluaran sekecil apapun dan hadapi angkanya. Itulah langkah pertama menuju bisnis yang beneran sehat, bukan cuma kelihatan sehat. Oke, itu dulu untuk video kali ini. Kalau ada yang mau ditambahkan atau ada pengalaman yang pernah kamu alamin sendiri, tulis di komentar.